Cek. Oke guys, welcome back to Cakradi para Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-110. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho melakoni pertarungan mental dengan Beloh sebelum akhirnya berhasil mengalahkan sang penguasa mata jahat berkat dukungan keterampilan tulang roh singa emas mata 3 pemberian dari Wang Qiu'er. Sayangnya keadaan di kota Shrek juga menjadi semakin menegangkan setelah penyerangan monster roh hutan pertarungan bintang yang dipimpin langsung oleh Ditian, bahkan didukung oleh monster roh paling baik sedunia Biji. Dengan backingan 2 dari 10 monster roh agung tersebut, kota Shrek auto menjadi kalang kabut, apalagi setelahnya monster roh terkuat mereka alias Pak Guru Xuanzi juga dikalahkan oleh sang dewa binatang buas. Nah, tepat ketika Ditian hendak mengakhiri segalanya, sebuah cahaya emas menyebar dari dalam pavilion Dewa Laut sebelum memunculkan aura dari kepala Akademi Shrek terdahulu alias sang Dewa Naga Cahaya, Mu'en. Waduh, apakah berarti Mu'en hidup kembali? Gak usah lama-lama, langsung aja atuh kita terobos. Ditian yang sejak episode sebelumnya sudah terbagong-bagong ketika melihat Mu'en muncul, auto menjadi semakin terbagong-bagong lagi setelah mendengar bagaimana Dolu Naga Cahaya itu berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Shrek dihancurkan bahkan setelah kematiannya. Baru setelah itu Suang Juen berkata bahwa tubuh fisik Mu'en memang sudah mati, namun masih ada sebagian rohnya yang tertinggal di pohon Dewa Laut dan terus melindungi Akademi Shrek apalagi ketika berada dalam bahaya seperti ini. Dengan suara rendah Mu'en memanggil muridnya Xuanzi sebelum kemudian mengajak pemilik roh pelindung banteng ilahi Tauti itu melakukan penyatuan roh pelindung hingga keduanya berhasil membentuk bayangan Raja Naga Bumi Tauti yang merupakan putra kelima Dewa Naga. Pemandangan itu membuat Ditian semakin dan semakin tidak dapat menahan keterkejutan, bukan karena Xuanzi melakukan penyatuan dengan Dolu Naga Suci Cahaya, namun karena keduanya membentuk bayangan Tauti yang tidak lain adalah omnya sendiri. Namun Ditian langsung berusaha untuk menyadarkan diri dan berubah menjadi marah menyaksikan bagaimana manusia kurang asem ini berani mengambil wujud pamannya yang juga merupakan tindakan penodaan terhadap darah naga paling murni. Darah naga paling murni ini maksudnya 9 putra Dewa Naga ya guys ya. FYI. Dikit nih pokoknya. 2 di antara anak Dewa Naga selain Tauti adalah Naga Suci Cahaya dan naga kegelapan yang juga bapak ibunya Ditian ya guys ya. Nggak akan kalian mendapatkan spoiler alias penjelasan sedetail ini di tempat lain. Jadi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa di share juga, diumumin tuh ke seluruh alam semesta lewat toa masjid. Tidak tahan melihat wujud omnya terus disalahgunakan oleh Akademi Shrek, Ditian pun menjadi sangat marah dan mulai meledakkan kekuatannya meskipun saat ini sosok yang menjadi lawannya jelas jauh lebih kuat dibanding Xuanzi sebelumnya. Dan benar saja setelah sebelumnya Pak Guru Xuan digeprek ngalor ngidul oleh Ditian, begitu melakukan penyatuan roh pelindung dengan Mu'en, 2 kepala Akademi Shrek itu langsung memiliki kekuatan yang bahkan bisa membuat Ditian tertekan. Setelah digebugin beberapa kali oleh Xuanzi, Ditian tidak bisa lagi menahan kemarahan di hatinya hingga akhirnya menunjukkan kekuatan setengah dewanya sebagai monster roh berusia lebih dari 800.000 tahun. Seketika muncul beberapa bayangan Ditian di waktu yang bersamaan membuat Xuanzi langsung bisa merasakan sedahsyat apa aura dari seekor monster roh yang hampir menyentuh ranah keilahian. Namun Xuanzi juga tidak kehabisan akal. Akhirnya kepala Akademi Shrek itu menggunakan keterampilan roh penelan galaksi yang seharusnya bisa menyerap nyegel Ditian untuk sementara waktu.
Kekuatan Tauti jelas membuat Ditian tidak bisa melawan, namun dia yakin teknik ini hanya bisa menahannya dalam waktu singkat. Dan sebelum benar-benar terkurung dalam penelan galaksi, Raja Hutan Pertarungan Bintang itu sempat menggaungkan genderang perang sekali lagi ketika memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menghancurkan kota Shrek. Begitu mendengar raungan Ditian, seluruh monster roh hutan pertarungan bintang yang sebelumnya berhenti sejenak langsung menyerbu sekali lagi. Sementara di hutan iblis Yuho justru mendapat masalah baru ketika bapaknya Belok yang juga merupakan penguasa mata iblis Tiran menjadi sangat marah setelah menyadari kematian putranya. Karena situasi menjadi sangat genting, Yuho pun memutuskan untuk menyimpan cincin roh merah Belok ke dalam penyimpanan cincin roh hasil buatan Suan Jiwen, sehingga cincin itu tidak akan kadaluarsa selama seminggu kayak makanan yang kita makan. Kemarahan bapaknya Belok semakin menjadi-jadi sehingga Tianmeng pun mengajak Yuho untuk segera jauh dari tempat berbahaya tersebut. Oke, kita balik lagi ke gerbang kota Shrek yang semakin memanas akibat gempuran penuh kemarahan dari para monster roh hutan pertarungan bintang, di mana saking barbarnya monster-monster roh tersebut, pasukan pemanah pun tidak bisa bertahan lama dan akhirnya hanya bisa pasrah ketika gerombolan besar monster roh membobol gerbang kota Shrek. Begitu pertahanan gerbang kota dijebol, Daimubai dan 7 monster Shrek baru lainnya langsung mengambil komando dan memimpin murid-murid akademi untuk menutup celah pembobolan itu, bahkan jika harus mengorbankan nyawa mereka. Namun betapapun bahkan murid-murid Akademi Shrek telah mengambil tindakan, mereka masih tidak berhasil membendung serangan para monster. Hingga akhirnya... Akhirnya bala bantuan terbesar yang bisa mereka harapkan di dalam kota Shrek alias Sekte Tang ikut turun gunung dan tidak mengeluarkan lagu kayak pas di Solen 1 ya guys ya, pas Sekte Tang ini keluar. Dan mengerahkan seluruh sumber daya alat pembimbing roh mereka untuk melawan amukan monster roh hutan pertarungan bintang. Rombongan Sekte Tang seperti biasa dipimpin oleh Bebe dan 7 monster Shrek lama yang auto terbagong-bagong setelah mendengar bahwa Wang Qiu'er mengorbankan diri untuk Yuho. Meski demikian mereka juga tidak menyalahkan Yuho karena tidak salah lagi Yuho juga Wang Qiu'er adalah pahlawan dari penyelamatan para sandera dari tangan Kekaisaran Ryu. Nah, selain 7 monster Shrek, Sekte Tang juga dipimpin oleh Suan Jiwen sebagai kepala aula pembimbing roh yang akhirnya membawa keluar meriam jiwa Zuge yang dibuat dari logam langka hasil rampokan Yuho. Kekuatan meriam jiwa Zuge sama sekali bukan lelucon ketika hanya dengan satu kali tembakan saja berhasil membantai ribuan monster roh, termasuk salah satunya macan emas gelap bersayap 6 yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun. Jangankan gerombolan master roh yang langsung mundur alon-alon, Song Yunji selaku tetua pavilion Dewa Laut pun dibuat terbagong-bagong melihat kekuatan meriam jiwa yang mampu menghancurkan monster roh 100.000 tahun hanya satu kali serangan. Namun tanpa mempedulikan tatapan penuh keterkejutan dari semua makhluk yang ada di medan perang, Suan Jiwen dengan santainya meminta murid-murid sekte untuk mengumpulkan cincin roh yang sekarang tersebar di seluruh bagian gerbang kota Shrek dan menyimpannya ke dalam buku penyimpanan cincin untuk digunakan kemudian. Begitu Sekte Tang turun gunung, monster-monster roh hutan pertarungan bintang yang sebelumnya ngamuk langsung menghentikan serangan dan mundur dengan raut penuh teror menyaksikan betapa menakutkannya kekuatan manusia zaman sekarang. Meskipun amukan rombongan monster roh mulai teredam, Song Yunji meminta semua orang untuk tetap waspada karena dia yakin kekuatan musuh belum dikerahkan seluruhnya. Bagaimanapun dari 5 monster roh agung yang mendiami hutan pertarungan bintang, baru Ditian dan Biji saja yang keluar, sementara bala bantuan yang mereka panggil dari kekaisaran lain pasti juga membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan karena kabar yang begitu tiba-tiba.
Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Song Yunji, baru beberapa detik dia menyelesaikan perkataannya, raungan menggelegar sekali lagi terdengar dari beberapa arah mata angin, di mana raungan pertama yang mereka tangkap adalah milik beruang terkuat di benua Dolu, sekaligus juga monster roh agung urutan ke-6 si Raja Beruang Xiong-jun. Tidak hanya Xiong-jun, kabar buruk juga muncul dari gerbang timur yang sekarang sudah dipenuhi dengan aura mencekam setelah Raja Anjing Iblis Merah yang merupakan monster roh agung peringkat ke-8 muncul di sana. Belum cukup dengan 2 monster roh agung yang ikutan join tawuran, sekarang monster roh agung terakhir yang mendiami hutan pertarungan bintang alias Raja 10.000 Iblis pertama yang merupakan monster roh agung peringkat ke-5 juga tidak mau ketinggalan dan menggoncang gerbang utara. Nah, yang bingung kok cuma 5 bang, yang lain kemana? Karena tujuan Cakra Diva emang mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kita jelasin ya, kalau dari 10 monster roh agung memang nggak semuanya pada ngekos di hutan pertarungan bintang. Misalnya, peringkat kedua yang tidak lain dan tidak bukan adalah bapaknya si Belo alias Kaisar Mata Iblis Tiran yang berada di hutan iblis. Selain itu juga ada Sunu di peringkat ketiga dan Bing Bing di peringkat ke-7 yang menjadi penguasa kutub utara. Jadi ya memang cuma 5 biji itu aja yang pada ngontrak berame-rame di hutan pertarungan bintang, kayak anak ngekos gitu kan, patungan gitu buat bayar bulanannya biar irit. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Yang pada intinya karena gejolak monster roh hutan pertarungan bintang menjadi naik sekali lagi, Song Yunji langsung membagi tugas dan meminta Dolu Kota Shrek untuk berpencar dan melindungi masing-masing sisi gerbang dari gempuran para monster roh agung. Sementara para murid Akademi Shrek dan Sekte Tang bertugas untuk membendung amukan monster roh yang menyerang kota, para tetua Pavilion Dewa Laut featuring Wali Kota Shrek mengikuti instruksi Song Yunji untuk berpencar, di mana Kepala Departemen Alat Pembimbing roh Xian Lin bertugas untuk menghadapi Raja Beruang Xiong-jun bersama dengan lakinya Qian Doluo, Jian Duduo. Tanpa banyak babi bo, Xian Lin langsung menyerang Xiong-jun. Namun sesuai dengan reputasinya sebagai monster roh agung peringkat ke-6, Xian Lin langsung dapat merasakan betapa aura si Raja Beruang itu benar-benar telah menekan dirinya yang juga bukan ahli biasa, melainkan seorang super Doluo level 95 secara ugal-ugalan. Xian Lin mengayunkan tombak naga api birunya dan dengan bantuan Qian Duo yang terus memberikan dukungan alat pembimbing roh dari belakang, 2 pimpinan Departemen Alat Pembimbing Roh itu pun berhasil meloloskan satu serangan kepada Xiong-jun. Sayangnya, serangan yang disangka telah mengenai si Raja Beruang dengan telak itu sama sekali tidak menimbulkan banyak kerugian, dan monster roh agung peringkat ke-6 itu hampir saja mengoyak tubuh Xian Lin kalau Jian Duo tidak lebih dulu melemparkan perisai untuk melindungi istrinya. Melihat bagaimana Xiong-jun dapat menahan serangannya tanpa setetes darah pun, Xian Lin langsung tahu bahwa monster roh mengerikan ini tidak bisa dikalahkan dengan serangan yang biasa-biasa saja atuh. Karena itulah akhirnya Xian Lin pun menggunakan wujud roh pelindungnya naga api biru langit sebelum melakukan pertukaran sekali lagi dengan sang Raja Beruang. Akan tetapi sekalipun Xian Lin telah menggunakan wujud roh pelindungnya, seluruh keterampilan roh itu masih belum cukup untuk digunakan melawan Xiong-jun. Dan akhirnya Jian Duo pun ikut terjun dalam pertempuran seolah memahami bahwa istrinya tidak akan bisa mengalahkan monster roh agung seorang diri. Dengan bantuan Jian Duo, Xian Lin sempat berhasil mempertahankan diri di bawah gempuran Xiong-jun untuk beberapa waktu. Namun kondisi itu tidak bertahan lama karena Xian Lin sekali lagi sampai hampir dihancurkan oleh cakar pengoyak langit kalau Jian Duo tidak lebih dulu melindunginya dengan perisai naga burung.
Xian Lin Er hanya bisa meraung putus asa ketika melihat Jian Duoduo berusaha menahan monster roh berusia lebih dari 400.000 tahun dengan perisai naga burung. Namun sebelum dia sempat memberikan bantuan, perisai itu sudah lebih dulu meledak dan membuat tubuh suaminya terhempas sebelum membentur dinding gerbang kota dengan kejam. Melihat mantunya OTW sekarat seperti itu, Song Yunji langsung memberikan bantuan dan meminta putrinya untuk tidak lebih dulu memastikan kondisi Jian Duoduo. Xian Lin Er meraih tubuh lakinya yang terluka parah dengan perasaan kalut dan kisah telenovela itu menjadi semakin dramatis ketika Jian Duoduo mengucapkan pesan terakhir seolah mau pindah alam. Padahal menurut Suang Yuzhen, nyawa lakinya itu, pembimbing roh itu tidak akan dalam bahaya. Tahu nggak kalian telenovela? Nggak tahu, makasian. Sementara dokter akademis Rek Pak Guru Zuang menyembuhkan semua orang termasuk Jian Duoduo, pertempuran melawan rombongan monster roh hutan pertarungan bintang masih terus berlanjut. Salah satunya pertempuran antara tetua Lin Huiqin yang melawan Wan Yaowang sebagai sesama pengguna elemen tanaman. Sayangnya seorang master roh yang hanya mendapatkan dukungan dari roh pelindung dan cincin roh, jelas saja Atu tidak akan mampu mengungguli kelihayan Wan Yaowang yang memang terlahir sebagai roh tanaman. Hal yang sama juga turut dirasakan oleh Yan Shaoze dan bininya Cai Mei-er yang bertugas melawan sang Raja Merah dan masih belum menunjukkan tanda-tanda keunggulan. Sementara di sisi lain, kekuatan Xiong Jun bahkan berhasil membuat Song Yunji mengalami kekalahan. Song Yunji terhempas dalam keadaan luka parah dan membuat Xian Lin Er merasa sangat tertekan karena sampai saat ini tidak ada satupun master dunia roh mereka yang bisa mengatasi sang Raja Beruang. Song Yunji menyaksikan kekalahan seperti sudah ada di depan pelupuk matanya karena monster roh agung lain tidak bisa diatasi. Monster roh krucil telah membobol gerbang dan Ditian kemungkinan besar akan segera melepaskan diri dari belenggu Suanji yang membuatnya berpikir bahwa kota Shrek akan segera tenggelam dalam kehancuran. Segera lagi, astagfirullahaladzim. Segera tenggelam dalam kehancuran. Ketika itulah suara trompet yang rendah dan dipenuhi dengan aura kegelapan terdengar diikuti dengan pasukan berjubah hitam yang awalnya membuat Song Yunji menjadi semakin panik. Berpikir Sekte Roh Kudus akan membantu monster roh hutan pertarungan bintang. Tapi ternyata ayo siapa coba yang tahu rombongan prajurit hitam itu siapa? Yang tahu langsung aja komen di bawah ya. Cakra Diva nggak mau banyak-banyak spoiler. Kira-kira apakah pasukan kegelapan itu benar-benar merupakan antek Dajjal Sekte Roh Kudus atau justru bala bantuan yang tidak mereka duga sebelumnya? Yang penasaran bisa pantengin terus Cakra Diva Reinkarnasi buat lihat kelanjutan pembahasannya minggu depan ya. Rama di sini pamit, bye-bye.